dikejutkan di hari ini, bertepatnya di negara Malaysia. Gus Samsudin kedatangan seseorang warga asli Malaysia untuk melakukan pembuktian. Pembuktian itu diutarakan langsung kepada Gus Samsudin dengan cara menarik benda pusaka. Menurutnya, apa yang dilakukan Gus Samsudin hanya trik belaka. Berhasilkah Gus Samsudin melakukan pembuktian itu? Simak videonya sampai akhir. Jadi penasaran saya. Rasa macam ingin tahulah. Biasa saya tengok konten Gus di Indonesia penarikan pusaka. Jadi pertama sekali saya datang sini silaturahmi dulu. Iya, itu nipu apa enggak itulah ya. Intinya itu nipu apa enggak? Iya. Saya minta Gus untuk pembuktian. Selama ni saya tengok Gus menarik pusaka di hutan lah, di gua lah, di macam-macam tempat. Tapi tu di sana. Oh, itu di sana. Di sana di Indonesia. Bisa dipersiapkan dulu lah ya. Iya, jadi bisa saya itu penipuan. Iya. Ya. Jadi saya ingat nak minta Gus pembuktian di tempat yang saya pilih, walaupun di kawasan ni. Tapi tempat saya pilih. Ya. Supaya saya tak penasaran. Sama ada selama ni yang Gus buat konten, dan supaya jadi asbab lah. Kalau di Malaysia ni kan, kalau dulu kes-kes di Pesulap Merah tu kan semua menipu lah, Gus penipu lah apalah. Sekarang ni saya nak Gus buktikan dengan orang Malaysia bahawasanya yang Gus bukan seorang penipu. Mau dibuktikan di sini atau di mana? Di luar. Kalau di sini takut disetting atau iya, kalau di sini takut ada apa-apa kan. Dipasang dulu gitu lah ya. Kita keluar je lagu. Ya. Kalau di luar, berarti beliau ini minta pembuktiannya di luar. Silahkan pilih tempatnya di mana, kita buktikan ya. Kalaupun dijabah oleh Allah, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yuk, bismillah. Jadi beliau ini orang Malaysia ya. Yang intinya beliau itu datang ke sini ya, ingin membuktikan lah penarikan benda pusaka. Dan ini beliau sendiri yang menentukan tempatnya ya. Beliau menentukan tempatnya untuk kita melakukan penarikan di tempat inilah ya. Kenapa memilih tempat ini tuh? Pasal saya tengok di satu ada pokok. Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbarullah Jadilullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbarullah Jadilullah. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wujud-wujud segala kersane Gusti Allah, mergo kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Istanbul. Sini, kawan. Sini dulu. Tadi yang pilih tempatnya siapa? Saya. Apa saya nyuruh jenengan untuk pilih di sini? Tidak. Sampai pilih sendiri tempatnya. Iya. Karena kalau saya yang pilih tempatnya nanti dikira saya yang menempatkan dulu.
Tanggungnya saja. Mana? Ayo, saya antarkan. Dikonsumsi di rumah. Diminum, dicampur contohnya seperti ini ya. Kalau habis kelapa ini beli kelapa lain. Beli kelapa lain apa? Ini kelapa ini di dalam air kelapa ini ada satu sendok madu asma ini. Terus yang kedua nanti di rumah ambil kunyit mungkin 2-3 Asyik air Untuk buat apa ni? Ya, saya rasa ke silaturahmi. Bukan nak sunat. Nah, kejap bang. Dari sini silaturahmi. Jadi, Abang dari mana? Dari Seremban, Negeri Sembilan. Nama siapa? Wan. Abang Wan. Ya. Jadi, saya ke sini bukan untuk berubat, tapi untuk silaturahmi. Bisa kan jumpa ni? Boleh dulu seperti yang lainnya. InsyaAllah boleh. Tak keburu ke? Tak apa-apa. Silaturahmi saja. Ya, ikut pada masa Gus lah. Kalau sekarang boleh jumpa, sekarang jumpa. Ya, sabarlah. Nanti kita mulai malam. Tak apa. InsyaAllah. Boleh saya tunggu. Boleh lihat-lihat. Ya kan? Ini saya bantu ini ya. Saya kasih dulu. Karena sementara ini yang saat ini yang megang bukan saya. Jadi nanti saya masukkan ke tempat pendaftaran. Cuma saya Abang Wan ya. Dari mana? Dari Seremban. Iya. Silaturahmi saja. Ya. Lain ada insyaAllah. Jadi saja ke? Saya seorang ya. Kawan tak tahu ke mana hilang lah. Abang sampai dah bang? Abang sampai dah? Oi. Abang bukan. Sabar menanti. Abang nanti ramai tunggu ni. Ramai lah. Kita sampai yang jual ni. Tadi abang kayak seperti bilang mau pembuktian apa tu? Iya. Nanti saya jumpa Gus, saya cakap lah sebenarnya nanti di kepala orang ni. Nak manis kan? Ini jangan-jangan bomo ini. Apa itu bungo? Tak mungkin lah bomo. Kalau bomo tak macam ni kan? Kalau bomo tak mungkin macam ni. Macam mana buat santau ini? Oh, santau. Tak lah, tapi saya nak jumpa Gus untuk silaturahmi je. InsyaAllah tak ada yang lain. Tapi saya tak enak ni. Abang ni rasanya saya ni tak enak. Dia nak ikut ini. Hah? Rasanya tak enak nih. Enak tak ada lah. Ada sesuatu nih. Abang cakap tu apa tapi tu? Bukan apa tu? Pembuktian. Abang cakap seperti itu. Kalau di Indonesia sentiasa pembuktian. Di Malaysia belum pernah pembuktian. Pembuktian apa? Macam-macam lah, nanti Gus tahulah. Cakap di luar kan tak seronok. Orang dengar boleh jadi ribut, gaduh nanti kan. Baik cakap di dalam. Ni kan? Oh, maksudnya abang ini minta pembuktian. Pembuktian apa? Silaturahmi lah saya dulu.
Iya. Tapi tak kerja juga. Enggak lah. Soalnya dari bahasa abang nih, ya mohon maaf ini, ya ini saya kaget aja lah. Kaget, bahasa baik. satu itu. Enggak usah kaget, bos. Itulah. Kalau saya datang niat jahat, ramai dah. Nah ini datang niat baik nih, seorang. Ya kan? Bentar lagi ya. Kita coba soal lah ini. Kayaknya kayak enggak enak. Saya soal dulu lah. Iya. Ya. Ya, insyaallah. Soal dulu lah. Ada apa nih? Mabuk. Soal kembar. Jangan-jangan bomo ini. Ngapunten Mbak. Beliau kan pasien katanya ada beberapa pasien. Yang pasien begini Bu. Nggih. Sanjangan itu pertama badhe silaturahmi. Terus beberapa ucapan-ucapan itu kalau mengambil ada beberapa ucapan itu kok enten bahasa ajeng pembuktian gitu. Wah, ajeng keluar desa. Ya, tapi tetap santai mawon kok enten bahasa-bahasa pembuktian apa. Sedangkan sanjane di Indonesia ini kan bahasanya pembuktian. Sedangkan di Malaysia ini tidak ada pembuktian apa-apa. Kalau takut pembuktian apa? Taruh nanti saya bincang aja sama apa. Terus doa itu yang mau dibuktikan apa? Mau doa kok mau dibuktikan? Di sini biar ketemu sama saya. Orang mana? Seremban. Asli orang Malaysia. Asli orang Malaysia. Doa itu tidak ada yang bisa dibuktikan. Doa itu keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan masih bisa dibuktikan. Terus ini ketemu saya. Iya. Coba di belakang kamar ada apa? Assalamualaikum. Salam dulu, ambil berkat dulu. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus Samsudin. Waalaikumsalam. Wah, pertama kali dapat duduk di depan nih. Alhamdulillah. Siapa punya nama? Saya Wan. Oh, Nama penuh saya Muhammad Nur Izzuan. Muhammad. Nur Izzuan. Biar jelas suaranya ya. Ya. Muhammad Muhammad Nur Izzuan. Nur Izzah. Iya. Orang mana? Saya orang Seremban, Gus. Seremban. Iya. Seremban. Jauh tak dari sini? Oh, hampir 1 jam lebih lah perjalanan. 1 jam. Iya, lebih lah. Berarti sudah niat banget ya untuk datang ke sini ya. Iya, Gus. Alhamdulillah. Yang Bersilaturahmi. ya niatnya kita silaturahmi ya. Iya. Jadi yang pertama begini dulu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Cak Wan ini karena sudah mau datang ke tempat saya ini. Ya kesinilah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Begini beliau kopi dulu. Saya mohon ikhlasnya, ya, mohon ridhonya Insyaallah. dari panjenengan karena sudah mau mengorbankan waktunya untuk datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Gus. Mohon ridhonya, ikhlasnya karena sudah mengorbankan waktu yang harusnya bisa bersama keluarga harus datang ke sini. Saya mohon ikhlasnya, ridhonya untuk tenaga yang harusnya bisa digunakan untuk bekerja, digunakan untuk di sini, dan saya juga minta waktu ikhlasnya, ridhonya, mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan untuk datang ke sini. Saya mohon Insyaallah. ikhlas. Insyaallah. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan nanti apapun yang saya berikan, walaupun hanya sebatas air putih atau apa, semoga itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk hajat panjenengan. Karena saya itu tak bisa apa-apalah, semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas berdoa saja. Nggih. Iya. Apa tujuan Cak Wan ke sini tadi? Tujuan saya yang pertama, Gus,
selalu saya tengok konten-konten Gus di YouTube kan. Jadi penasaran saya. Rasa apa? Macam ingin tahulah. Biasa saya tengok konten Gus di Indonesia penarikan pusaka. Oh, siap. Jadi pertama sekali saya datang sini silaturahmi dulu. Iya, itu nipu apa enggak itulah ya. Intinya itu nipu apa enggak? Iya. Pasal kerana kalau niat silaturahmi tu, apa yang kita lakukan semua selamat insya-Allah. Pertama, kedua, saya minta Gus untuk pembuktian. Selama ni saya tengok Gus menarik pusaka di hutan lah, di gua lah, di macam-macam tempat. Tapi tu di sana. Oh, itu di sana. Di sana di Indonesia. Bisa dipersiapkan dulu lah ya. Iya, jadi bisa saya itu penipuan. Iya. Ya. Jadi saya ingat nak minta Gus pembuktian di tempat yang saya pilih, walaupun di kawasan ni. Tapi tempat saya pilih. Ya. Supaya saya tak penasaran. Sama ada selama ni yang Gus buat tu konten, dan supaya jadi asbab lah. Kalau di Malaysia ni kan, kalau dulu kes-kes di Pesulap Merah tu kan semua menipu lah, Gus penipu lah apalah. Sekarang ni saya nak Gus buktikan dengan orang Malaysia bahawasanya yang Gus bukan seorang penipu. Saya tak cakap Gus penipu. Bapak duduk sini. Ini ada orang kita lah, orang Malaysia, orang Indonesia lah. Iya, siap. Lanjut. Ambil berkat. Lanjut. Jadi macam tu lah Gus. Iya, jadi gini Pak, beliau ini ternyata juga mengikuti kegiatan saya dan juga viralnya saya di Indonesia ketika saya dituduh sebagai penipu dan lain sebagainya oleh Pesulap Merah. Walaupun sampai hari ini tidak ada satu bukti pun ya yang menjadi bukti bahwa saya melakukan penipuan. Bahkan Pesulap Merah sendiri pun ketika saya laporkan ke pihak yang berwajib, terus setelah itu beliau ditanyai oleh pihak kepolisian. Waktu itu saya lapor ke Polda. Ditanya, apakah kamu bilang kalau Gus Samsudin itu penipu? Beliau jawab, tidak. Jadi saya hanya bilang seandainya Gus Samsudin itu nipu. Jadi beliau sendiri ketika ditanyakan ke polisi, boleh ditanyakan ke orangnya, ke Haris Setianto itu. Beliau sendiri ketika ditanya polisi, apakah kamu menuduh Gus Samsudin penipu? Beliau jawab, tidak. Bahkan sampai sekarang pun saya menantang untuk Pesulap Merah. Coba katakan kalau mau pembuktian di pengadilan atau di kepolisian, katakan di media sosial Gus Samsudin penipu begitu. Nanti itu bisa menjadi sebuah cara untuk saya membuktikan di pengadilan. Karena kalau tidak menuduh saya penipu, apanya mau dibuktikan gitu. Beliau hanya bilang seandainya. Tapi karena opininya ini sudah terlanjur besar, ini ya namanya orang gampang tergiring opini hanya karena melihat video dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua begini, Cak Wan, yang terjadi di Indonesia itu, makanya sekarang itu saya bersikap agak tegas. Kenapa? Karena kita kadang-kadang baik kepada orang yang nggak baik itu pun tanggapannya juga tidak baik. Sebagai contoh, beliau itu Haris Setianto itu Pesulap Merah itu hanya di gerbang 2 jam teriak-teriak. Jadi disuruh masuk oleh santri-santri saya. Tanya Mas Dani, suruh masuk nggak mau masuk. Beliau hanya di gerbang saja. Iya. Ada apanya yang dibongkar? Wong beliaunya hanya teriak-teriak di gerbang kok. Tidak ada yang sama sekali dibuktikan apapun. Beliau hanya teriak-teriak di gerbang. Suruh masuk pun nggak mau masuk. 2 jam di gerbang itu ada kok saya videonya. Ada. Beliau nggak mau masuk seperti itu. Tapi yang jelas nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang jelas ini kan Cak Wan ya datang ke sini ingin membuktikan ya apakah saya itu melakukan penipuan atau tidak. Ini suatu bentuk tabayun lah buat saya. Saya ucapkan terima kasih lah seperti Kira itu. saya ni hari ini saya tak menyokong Pesulap Merah, tapi hari ini saya di sebelah pihak Pesulap Merah lah. Melihat betul ke tidak. Siap. Kan? Supaya tidak tergiring opini, supaya bisa membuktikan. Pesulap Merah tak berani masuk, saya berani. Mantap. Pesulap Merah penakut. Panggil masuk tak nak masuk, saya berani. Kan? Ya. Siap. Yang jelas
saya berterima kasih sekali ke warga Malaysia lah yang seperti jenengan ini luar biasa. Dan perlu untuk diketahui bahwa yang sebenarnya ilmu hikmah ini itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan perjuangan negara kita itu pun juga dengan menggunakan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sebenarnya adalah ilmu keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya kan sekarang ini banyak orang-orang yang ingin menghancurkan budaya kita, termasuk agama kita semacam itu. Apalagi ya kaum Wahabi itulah yang memerintah. Ya, yang membid'ahkan, mensirik-sirikan, padahal itu adalah ajaran dari agama kita seperti itu. Tetapi ya tidak apa-apa lah, itu urusan mereka. Yang jelas saya tetap berjuang, buktinya sampai sekarang ya masih tetap bertahan, alhamdulillah, malah tambah jaya seperti itu. Intinya tadi Cakwan kesini itu ingin melakukan Pembuktian, penarikan. Tak kisahlah Gus tarik apa pun, ya kan? Janji kita nampak nyata. Anggaplah pesurat merah tu takut. Saya pesurat hijau nak datang, kan? Pesurat merah takut, saya datang masuk. Pesurat hijau. Ya, terima kasih lah karena sudah itu. Yang jelas sekarang intinya ingin melakukan pembuktian. Iya Gus. Ingat, ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang kesabaran. Jadi setiap pengamal ilmu hikmah itu harus siap dicaci, siap dibully. Sebab tidak semua orang bisa merasakan karena tidak mengamalkan. Tapi yang penting memberikan manfaat untuk yang lain. Ya kalau nanti dapat, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Kalaupun belum dapat, ya mohon maaf, bukan berarti kalau ilmu hikmah itu tak ada lah. Seperti itu. Saya selalu bilang, saya itu tidak sakti. Saya selalu bilang, saya itu tak bisa apa-apa. Orang yang berobat, yang sembuh banyak, yang tak sembuh juga banyak. Jadi semuanya hanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas berdoa saja. Udah biar tidak banyak cakap, nanti dikatakan saya ngeles, ya dihujat lagi sama netizen, apalagi netizen TikTok ini kan, nanti tambah viral lagi. Sekarang bikin aja wis. Mau dibuktikan di sini atau gimana? Di luar. Oh, kalau di sini takut disetting atau Iya, gimana? kalau di sini takut ada apa-apa kan. Dipasang dulu gitu lah Ya, ya. kita keluar je lah Gus. Siap. Kalau di luar, berarti beliau ini minta pembuktiannya di luar. Silahkan pilih tempatnya di mana, kita buktikan ya. Kalaupun dijabah oleh Allah, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yuk, bismillah. Mana ini kita? Kopinya nanti diminum nanti. Ada mic lagi gak sih untuk beliau ini? Ada lagi tak? Udah jawab minta. Boleh pakai mic ini biar ada suara. Ya, mohon maaf ini. Ayo. Silakan. Ya bang, Jawab Pak ya. ikut. Kejap ya. Saya, abang kat sini berubat. Di mana rencana? Di sana Gus. Nah, kita biarkan beliau memilih tempatnya biar kita nggak dianggap settingan ya. Biarkan beliau memilih tempatnya sendirilah. Sana ke beliau tuh. Kita ikuti beliau. Maju dulu kameramen ke depan. Ini tak apa-apa kan, masuk kan? Tak apalah. Tak apa. Ini tempat parkir. Maju ke sana kameramen, tak apa. Ikutin beliau aja. Kita ikuti beliau. Kemana beliau mengajak kita lah. Ini dukun apa bukan? Kayak dukun. Saya tengok sana macam okey Gus. Boleh kita buat kat sana? Boleh. Tak apa. Kita ikuti aja guys. Anda sini. Kita ikuti aja beliau ke mananya. Ayo kita ikuti beliau. Sini Gus. Sini. Oh, ke sini. Di sini. Ya.
Sini kan sini kan pasal ada tanah, rumputnya pun tak banyak. Oh, siap. Baru kan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak Wan ini asli orang Malaysia. Ya, opa sebelah sini bisa? Ya, sebelah sini aja. Jadi beliau ini orang Malaysia ya. Yang intinya beliau itu datang ke sini ya, ingin membuktikan lah penarikan benda pusaka. Dan ini beliau sendiri yang menentukan tempatnya ya. Beliau menentukan tempatnya untuk kita melakukan penarikan di tempat inilah ya. Kenapa memilih tempat ini tuh? Pasal saya tengok ni satu ada pokok. Oh, ada pokok. Pokok besar. Iya. Oke. Kita buktikan dulu ya guys. Jadi saya copot baju dulu. Ya. Supaya tidak dikira saya tempatkanlah di badan. Nah, ini beliau suruh pilih sendiri. Dia sudah pilih sendiri tempatnya di sini. Ayo ikut saya. Terus nanti kita lakukan pembuktian penarikan benda pusaka di sini. Coba dilihat dulu kameramennya. Boleh? Cawan boleh datang sini lah. Ya. Boleh lihat di sini. Sini tak ada apa-apa ya. Ya. Coba lihat sini. Kosong ya. 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 Ini. Cawan boleh di sini lah. Biar dikira nanti kita naruh sesuatu. Ya. Ya. Ya, tak apalah. Tak ada apa-apa Cak Wan ya? Ya. Boleh dilihat dulu lah. Apa ya? Ya. Kosong ya? Ya, Gus. Yang pertama begini Cak Wan. Untuk menarik benda pusaka itu kameramen bisa lebih mendekat lagi lah. Nah, situ biar enak. Nanti biar enggak macam itu. Nah, sini. Jadi untuk menarik benda pusaka itu ada beberapa macamnya, ada ilmunya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan dal yang 5 atau surat al-ikhlas lah, semacam itu. Ada auratnya yang harus diamalkan dulu. Nah, Adam suruh lihat dulu di sini tak ada apa-apa. Ya. Nah, setelah kita lihat tak ada apa-apa, baru sekarang kita minta izin dulu ke Rijalul Gaib yang ada di sini. Kita minta kepada Allah karena setiap tempat itu ada Rijalul Gaibnya itu, biar nggak dianggap trik atau penipuan. Nanti pun juga bisa kita mediatorkan lah. Tapi yang jelas sekarang kita buktikan dulu penarikannya. Jadi lihat ya, ada apa-apa ya? Ya. Mbak maju sini ya. Kameramen lebih dekat aja lagi. Nah, situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayhosa Kulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Subadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 Wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah,
Ya Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rasulullah ya Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Cawan, boleh diperiksa ya. Saya tak pakai apa-apa, nanti dikira taruh di mana di badan. Tak ya. Kosong ya. Kosong Gus. Saya tak pakai apa-apa. Ya. Yang kedua, boleh kamera ke sini, tak ada apa-apa ya. Ya. Kosong ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Sini tak apa-apa kamera. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah, Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wujud-wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Subhanallah. Istanbul. Sini, Cakwan. Ini dulu. Tadi yang milih tempatnya siapa? Saya. Apa saya yang nyuruh dengan untuk pilih di sini? Tidak. Sampai Saya milih sendiri tempatnya. Iya. Karena kalau saya yang milih tempatnya nanti dikira saya yang menempatkan dulu. Ya, makanya saya pilih beliau untuk memilih tempatnya sendiri. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah ini wujud ya, Istanbul ya. Dan ini sebagai pengikat rasa cinta saya terhadap warga Malaysia. Siapa tahu beliau nanti mau pergi ke Palestina ya lah. Masya Allah. Ini saya kasihkan hadiah ke beliau. Masya Allah. Buat saya Gus? Iya. Masya Allah. Buat inilah. Nah, ini bukan main-main ini. Itu. Bukan main-main. Di dalamnya ini tinta emas. Tahu sendiri bagaimana istimewanya Istanbul yang tinta emas itu. Dan ini saya kasihkan secara cuma-cuma lah untuk beliau ini. Siapa namanya ini? Cakwan inilah. Oh, buat saya Gus Iya. Masya Allah. Yang terpenting harus tahu ilmunya dulu sebelum saya kasihkan. Ilmunya macam mana? Ilmunya itu bahwa setiap orang yang memegang Istanbul ini dia harus ada pengaktifannya. Kenapa keringetan? Panas Gus. Panas dia. Panas. Keringetan dia guys. Allahu Akbar. Yang penting yang pegang Istanbul ini, yang terpenting tahu pengaktifannya, tahu ilmunya. Karena kalau punya motor, ya kalau tak punya ilmunya, tak ada gunanya lah. Oh. Paham tak? Paham. Motor sebagus apapun kalau tahu ilmunya, tak punya kuncinya, buat apa? Tak boleh jalan lah. Nggak ada gunanya lah. Iya. Cuma dilihat aja tak bisa digunakan. Nah, pengaktifannya atau ilmunya itu yaitu setiap habis sholat ya wajib untuk membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Siap tak? Siap insyaAllah. Selawat tu berapa kali Gus? 37 kali. 37 kali. Siap, Setelah itu wajib setiap habis sholat ya, selain menjaga sholatnya, setiap habis sholat wajib untuk membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena tak akan ada gunanya, ini benda mati saja. Oh. Tapi ingat, walaupun benda mati, entah itu mobil, motor itu benda mati, bukan benda hidup. Tapi kalau tahu ilmunya, ada manfaatnya. Jangankan motor mobil ini, bahkan ini rumput ini pun ada manfaatnya. Tanah ada manfaatnya. Bahkan cacing itu pun ada manfaatnya kalau tahu kegunaannya. Bisa buat obat dan sebagainya. Nah, karena kita tidak tahulah, jangan mengatakan syirik dan sebagainya. Dan ini tadi Cawan sendiri yang pilih tempatnya ya. Iya Gus. Pilih tempatnya. Nah, makanya
Tadi alhamdulillah. Karena kalau kita yang milih tempatnya nih kita dikira trik lah. Ini dapat. Nah, walaupun beliau tadi nantang-nantang tapi punya adab, sopan santun, akhlak ya beliau ini. Punya adab, punya akhlak yang bagus. Makanya ini mau saya kasihkan lah untuk Masya Allah. untuk cawan. Tapi walaupun sudah dapat seperti ini ya, saya harap kopinya dihabiskan lah di dalam itu. Dihabiskan dulu. Sambil kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini nanti wudu dulu. Punya wudu tak? Ada wudu. Nanti setelah wudu saya kasihkan ke beliau. Tapi tidak belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syifatah. Iya. Terima kasih Gus. Siap. Ya. Masya Allah. Oke guys, alhamdulillah ini cawan dah membuktikan sendiri. Kita ajak masuk ke dalam, ya pegang stambulnya tak boleh di bawah. Nah seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di dalam. Yuk kita ke dalam dulu, jangan pulang dulu lah. Baik Gus. Jangan sudah dapat terus pulang ya. Rugi pesulap merah. Kalau pesulap merah tadi masuk, mungkin dia dapat. Tak usah nyebutin nama orang, tak penting. Ya, lebih baik yang jelas sudah membuktikan kan macam itu. Geng-geng Malaysia siapa nak datang cepat. Tak boleh lah. Takkan saya. Ini cukup cawan aja lah. Yang perdana aja. Yang perdana aja. Nanti ujung-ujungnya cuma mau minta barang aja. Ya. Kita ini tak cari musuh lah, cari saudara. Ya. Cari saudara. Ini ya guys, saudara-saudara kita di Malaysia banyak sekali macam ini, parkiran penuh, terus halo sayang, barakallah. Ini anaknya Ustadz Ajam, barakallah. Ikutlah ke Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Barakallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Barakallah. Alhamdulillah. Aduh, saya pun nak ajak. Ini Ustaz Ajam. Mau nak ajak apa pergi? Iya, barusan ada yang minta pembuktian. Terus minta pembuktian penarikan benda pusaka. Terus saya suruh pilih tempatnya sendirilah di mana. Udah pergi dah. Iya, ini beliau tuh. Rahamnya udah dapat lah tadi. Inilah beliau tadi. Minta pembuktian tadi beliau. Minta pembuktian penarikan benda pusaka. Berat abah tu. Ya, masuk ya. Ngobrol dulu lah. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Abah punya hadiah buat ini, buat Alif. Pastikan ya. Punya hadiah Abah. Apa tak? Kenapa keringatan? Panas Kang. Dulu, aku mau tanya sama Jawan. Gimana setelah pembuktian tadi? Tanggapannya? Tanggapan saya percaya ilmu tu ada. Iya. Selama ni saya banyak mengikuti kan. Jadi segala gus saya tengok. Gus ni semua gus saya tengok. Semua yang di YouTube semua saya tengok. Jadi di Malaysia kan mungkin ada orang macam ni tapi kita tak tahu, tak nampak. Cuma ada satu orang saya kenal. Tapi tak boleh sebut nama lah kan. Cuma pembuktian nyata ni pertama kali saya tengok. Siapa tu? Gus Samsudin. Pembuktian nyata? Ya. Depan mata? Depan mata. Settingan apa? Taklah. Trik atau lain sebagainya? Memang tak ada trik lah. Sumpah balik. Pasal tanah tu saya tengok tak ada bekas korek, tak ada bekas apa pun. Sebab saya yang pilih tempat tu. Itu kan dia tengah Ya. Lagi Masya Allah lah, hebat dah. Ya. Hebat. Gimana tanggapannya? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita gimana pendapat boleh. Guys. Okey geng. Ini tadi aku pembuktian dengan Gus Samsudin. Dekat belakang je. Sebab aku tak nak pergi jauh-jauh. Aku nak test dia dekat-dekat je. Jadi alhamdulillah kita dapat stambul.
dapat Istanbul ni, emas tinta emas ini kalau aku jual ni kaya ni. Tapi pasal pertama kali barang ni tarik untuk aku anggap hadiah yang susah nak dapat lah. Ya kan? Hadiah istimewa yang susah nak dapat. Daripada kenang-kenangan lah maksud aku. Kalau mau dijual saya yang beli. InsyaAllah tak kot. Pertama kali ni saya tengok. Jadi gimana? Setelah selesai pembuktian tadi tanggapannya gimana Cawan? Wah, jos gandos lah. Jos gandos lah. Jos gandos maksudnya bagaimana tuh? Bisa diperjelaskan? Bisa diperjelaskan gitu? Tak masuk akal aku lah pasal Gus tak pakai apa-apa. Gus cuma pakai t-shirt je. Dilihat di bawahnya tak ada tadi? Iya, kosong. Tanah semua rata. Daun pun tak ada, rumput pun tak ada. Tanah saja. Tapi Gus, pasal Gus tahu ilmunya kan. Orang yang tahu ilmu ni, hakikat dia ni lah dia. Hakikat yang tahu ilmu. Macam kita tak tahu ilmu, mungkin kita pun tak dapat peluang lah. Aku bagi saya bertuah lah hari ni. Saya dapat silaturahmi. Saya dapat Gus sanggup luangkan masa, bagi masa sikit kat saya untuk apa ni? Untuk penarikan pusaka, pembuktian penarikan ni. Yang minta pembuktian siapa tadi? Ya, pembuktian saya minta. Kenapa pengen minta pembuktian tu? Gimana asal usulnya itu? Ceritanya bagaimana? Kok mau Sebenarnya saya selalu tengok konten-konten Gus. Yeah. Saya selalu tengok dengan apa yang Kim Monggolo semua. Saya selalu tengok. Saya sentiasa tengok dan tak pernah miss. Jadi timbul dekat hati saya ni, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Keraguan lah. Keraguan tu 70%, 80%. Keraguan. Ya. Keraguan. Dan kadang-kadang selama saya kat sini, selama Gus kat sini pun, saya sentiasa ada perhatian, tengok. Tapi hari ni tergerak saya untuk Gus buat pembuktian. Tergerak saya untuk Gus buat pembuktian supaya saya tak penasaran. Saya tak tertanya-tanya dalam hati, ini betul ke tak betul, betul ke tak betul. Kan? Selama ni tengok konten, kita tak alami kan. Jadi bila saya dapat alami benda-benda macam ni, alhamdulillah lah. Ini betul-betul pembuktian untuk saya, pengalaman untuk saya. Pengalaman yang sukar dilupai, insya-Allah. Mungkin ada yang bilang ini trik atau lain sebagainya. Kalau siapa yang bilang trik, saya dulu pun tak percaya. Tak percaya juga. Saya tak percaya. Tapi alhamdulillah. Kali ni insya-Allah saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang? Setelah ambilkan mari lah. Ambilkan mari. Masih menganggap saya penipu? Alhamdulillah tak, Gus. Tak ya? Tak, Gus. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Saya percaya ilmu tu ada. Iya. Awal-awalnya mungkin menganggap settingan, menganggap penipuan dan sebagainya ya karena belum ketemu secara langsung lah. Keraguan tu pasti ada, Gus. Keraguan tu ada. Siap. Alhamdulillah. Tapi setelah sekarang sudah terbukti macam ini gimana? Susah saya nak cakap, Gus, nak digambarkan. Tapi ya, alhamdulillah, syukur saya dapat tengok jelas secara nyata, saya dapat tengok secara terus macam mana Gus tarik. Simple lah. Qul huwallahu ahad ya. Dia pun alif saja pun membaca itu luar biasa. Maknanya kafah ain sad ain sikop tu tak sebarang amalan. Itu diamalkan tu maknanya gerakan tu bisa terkunci, bisa lumpuh. Kena amalan bertahun-tahun amalan. Kan sepatah peluang bahawa ada macam anak kecil belajar kan. Tak semua itu
Tapi betul Ustaz, tadi saya yang pilih tempat. Tempat saya yang pilih. Saya selama ni kan saya ada keraguan dekat hati saya lagi. Jadi bila ada keraguan tu, saya rasa patut saya berdepan minta Gus buat pembuktian supaya keraguan saya hilang. Sebab dulu pernah saya ambil gembelengan jarak jauh dengan Gus. Oh pernah ya? Pernah. Tapi belum ada apa tu? Belum ada Rasa lah. belum ada rasa, belum amalkan pun. Oh belum. Sebab tak ada penyelarasan Gus. Siap. Jadi sebab tu saya datang, saya silaturahmi, saya nak Gus buktikan dulu dekat saya bahawa apa yang Gus buat selama ni benar. Barulah saya ingat nanti insya-Allah kalau Gus ada masa, Gus buat penyelarasan. Jadi ini benar-benar dari dalam hati lah ya. Ya. Siap. Kalau Gus ada masa, saya harap nanti Gus boleh buat penyelarasan untuk saya pula. Sebab ni saya berani cakap. Siap. Iya, yang jelas apa yang kita buktikan ini bukan untuk kesombongan. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masalah tentang bacaan, makanya saya tidak pernah risau dengan omongan orang. Karena apa? Karena bacaan itu bukan hanya ketika kita baca, tapi juga kita amalkan. Itu makanya butuh diriadoi dan juga butuh untuk ditirakati. Kenapa orang-orang dulu baca bismillah macam itu, orang susah melahirkan aja mudah melahirkan? Kenapa macam itu? Karena orang dulu itu ketika berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tapi ditirakati, dipuasai, diriadoi, semacam itulah. Dan kalau masalah tentang gemblengan itu memang saya sendiri dulu mengamalkan sholawat pun baru setelah 10 tahun bisa merasakan manfaatnya. Jadi bukannya sekali langsung ini tak apalah, tak apa. Tadi itu minta pembuktian tadi itu beliau ini ya, minta pembuktian terus tempatnya saya suruh pilih sendiri. Ini juga saudara saya lah ini. Barakallah. Jadi beliau tadi orang Malaysia asli, ya kan? Minta pembuktian penarikan benda pusaka. Saya suruh pilih sendiri tempatnya. Kan di sini beliau tak mau, pilih di sana. Nah, dapatlah ini. Nah, ini mahal ini. 25 juta. Nah, ini saya kasih gratis buat beliau. Karena ya beliau saya anggap saudara saya lah, mau bertabayun, datang baik-baik, tidak hanya sekedar, mohon maaf, beliau juga nggak punya YouTube, nggak hanya cuma cari konten viral, tapi ini benar-benar dari dalam hati. Ya akhirnya saya juga karena beliau melakukan dari dalam hati, tak mau orang ditipu lah, tak mau saudara-saudaranya orang Malaysia ditipu. Makanya beliau minta pembuktian, ayo Gus, saya pilih tempatnya, dia yang pilih tempatnya. Saya pilih tempatnya, buktikan penarikan benda pusaka. Ya akhirnya alhamdulillah. Tadi saya lepas baju, kenapa? Saya nggak mau nanti dikata ditaruh di mana. Saya lepas baju, kaos, saya suruh pilih tempatnya, alhamdulillah dapat inilah. Semacam itu dari dalam hati. Sebab dulu beliau pernah nyoba ngambil gemblengan dari saya, katanya saya baru tahu. Nah, ternyata belum merasakan itulah. Yang penting kalau mengamalkan amalan itu niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, setelah pembuktian macam ini gimana rasanya? Saya rasa jawab dari dalam hati lah. Dalam hati saya selama ni yang saya ada perasaan yang betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Demi Allah Ustaz. Dalam hati saya memang ada perasaan tu. Saya takut ialah konten kan. Tapi tadi masa saya pilih tempat tu saya sendiri pilih. Tanah tu tak adalah dalam sangat pun Gus tangkap. Tapi ada barang. Ada ni. Keraguan saya selama ni tu insya-Allah tak ada keraguan lah. Jadi selama yang saya ambil ijazah kat Gus tu, saya tak pernah amalkan sebab saya tak rasa macam mana nak cakap macam nanti dululah. Pasal bila ada timbul-timbul cakap penipu, kawan-kawan saya pun cakap apa Gus Samsudin tu banyak tipu kan, kau ikut orang menipu kan. Tapi saya jadi macam tak apalah, jangan dululah, nanti Gus datang saya betul-betul nak jumpa. Selama ni saya ada je kat sini, cuma
Tak macam ni lah kan. Jadi saya sebenarnya hari ni saya memang nak pembuktian betul-betul dekat Gus. Alhamdulillah lepas Gus buktikan kat saya, jadi penasaran saya, keraguan saya dalam diri saya ni alhamdulillah hilang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bukan hanya pembuktian tapi dapat hadiah dari saya. InsyaAllah. Sini. Jadi yang paling penting ketika orang memegang setambul ini, yang harus dipahami bahwa yang terpenting adalah pengaktifasinya. Minta minyak ya. Yang terpenting adalah ilmunya, bukan bendanya. Karena kalau benda itu benda mati. Motor, mobil, kalau tak ada kuncinya, tak tahu ilmunya, buat apalah. Nah, pengaktifannya atau ilmunya itu yang pertama setiap habis sholat wajib. Yang pertama menjaga sholat, yang kedua itu mengamalkan sholawat, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Itulah yang harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan nanti tak ada gunanya. Gus, macam kalau kita dekat luar, habis kita solat, kita baca Quran, kita baca selawat tu sambil kita jalan, boleh? Boleh lah. Boleh lah. Kalau semuanya lagi di jalan, mungkin tak ada Al-Quran, bacalah, baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Yang penting diamalkan. Nggih. Ini saja yang bisa saya lakukan. Semoga ini bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ini ya. Demi Allah saya memberikan ini benar-benar ikhlas dari dalam hati saya, tanpa ada kepentingan. Jadi orang yang ikhlas itu tanpa ada kepentingan. Saya tidak mengharapkan 1% pun, 1 sen pun, 1 ringgit pun uang dari kecakwan ini. Saya benar-benar ikhlas karena Allah. Ini saya kasih, semoga sesuatu hal yang benar-benar ikhlas dari Allah ini benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga benda ini bisa memberikan manfaat, setidaknya paling tidak bisa menambahkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini benar-benar saya ikhlas memberikan untuk cakwan ya. Saya tunggu minyaknya dulu karena benar-benar seperti ini, seperti tadi malam ya. Ini demi Allah. Jadi malam ada orang Malaysia datang ke sini, beliau itu sampai 3 kali ngimpi ketemu saya ya. Nah setelah itu ketika beliau bersih-bersih rumah, dapatlah cincin. Loh beliau, ini cincin kayak cincinnya Gus Samsudin. Katanya saya datang ke sana ya. Saya datang ke sana ngobatin beliau, terus ada cincin saya yang ketinggalan. Padahal demi Allah, saya belum pernah datang ke sana. Saya aja kenal aja tadi malam itulah. Mungkin nanti ditayangkanlah di video itu. Dan itu semuanya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa satu suruh begitu? Tak bisa. Saya mana mungkin saya bisa. Ya itulah kehendak Allah. Mungkin karena rasa cinta kita sehingga Allah itu memberikanlah pertolongan, entah dari siapapun, dari malaikat, dari mana gitulah. Apalagi kalau cintanya karena Allah. Semacam itu. Sekalian kasih minyaknya untuk beliau ini ya, supaya tak hilang. Tak hilang seperti yang di sungai. Iyalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Tak perlu dibawa, yang terpenting amalannya ini nanti bisa terus sejalan searah ya. Bisa ditaruh di kamar sholatan di mana gitulah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kasih untuk panjenengan. Saya terima kasih. Barakallah. Semoga memberikan manfaat. InsyaAllah. Sudah tak ada lagi penasaran ya? Ya, tak ada lagi Gus. Ya inilah guys, saudaraku, ada warga Malaysia yang tak sengaja minta pembuktian dan sudah kita buktikan, dan semoga kita tersambung silaturahmi seduluran. Insyaallah. Lawas yang belas Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan, lebih dikenali sebagai Wan West di Seremban, Negeri Sembilan. InsyaAllah apa yang mengganjal di hati saya selama ni tentang Gus Samsudin hilang, habis. Selama ni saya percaya tak percaya sebenarnya. Tapi bila saya minta Gus buat pembuktian,
Alhamdulillah Gus dah buat pembuktian dan dibagi pula kat saya sebagai hadiah. Masya Allah, sebagai kenang-kenangan lah. Jadi saya pun tak mengharap benda ni. Jadi tak boleh nak jatuh syirik nanti kan, kalau saya terlalu benda ni terlalu kita agung-agungkan kerana benda mati. Tapi sebagai hadiah saya terima dengan ikhlas. Jadi yalah, tempat tu saya yang pilih, demi Allah, wallahi tempat yang saya pergi tarik ni tu saya yang pilih. Jadi saya memang selama ni penasaran, saya nak Gus buktikan. Sebab selama ni pun saya ambil gamblingan online, tapi saya tak pernah amalkan. Saya tak pernah amalkan kerana saya masih sangsi. Sebab apa? Pertama, kita tak berhadapan guru dengan guru. Jadi saya tak buat lagi. Jadi saya ke sini, tujuan saya silaturahmi dan saya nak buat pembuktian. Kalau Gus benar, saya niat bantu-bantulah kat sini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lihat, apa yang saya tengok tadi, yang saya lihat, maknanya ilmu Allah tu ada, ilmu penarikan tu ada. Mudah-mudahan saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yalah, mungkin selama ni saya semayang bolong-bolong, insya-Allah saya mungkin dapat mendekatkan lebih lagi untuk semayang, zikir, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.